Jadi kita akan belajar cara bedanya kasih dengan cinta. Ya, kalau dunia berkata seks dengan cinta. Nah, bedanya di mana? Dalam bahasa Ibrani itu ada 4 kata tentang kasih. Yang tertinggi adalah agapo atau agape. Ya, itu kasih Bapa di surga, paling tinggi. Lalu ada kasih filio atau filia. Nah, di situ muncul kata villa, ya, Philadelphia, gereja yang salah satu disebut kitab Wahyu, itu kasih di dalam keluarga, persaudaraan. Ya, itu filio atau filia. Jadi hubungan orang tua dengan anak, hubungan anak dengan orang tua, hubungan kakak adik, ya, itu filio. Lalu ada satu kasih lagi dalam persahabatan, itu sesama teman, bersahabat. Baru yang paling rendah, justru ini yang luar biasa. Alkitab dalam bahasa Ibrani yang paling rendah itu namanya eros. Nah, di dalam eros ini ada seks. Nah, ini yang dunia katakan cinta. Anak-anak kecil, bayi sampai usia anak-anak, mereka belum tahu kasih-kasih yang lain kecuali satu, kasih filia. Karena mereka diterima di dalam keluarga itu. Nah, setelah kita dewasa, iblis coba mengacaukan bahwa antara seks, antara cinta dengan kasih itu dicampur adukkan oleh si iblis. Kebutuhan dasar setiap manusia itu adalah kasih, bukan cinta. Ya, secara umum cinta itu harus dimiliki oleh suami istri. Catat itu. Cinta itu dimiliki oleh suami istri. Nah, waktu pacaran tidak boleh ada cinta. Ya, waktu pacaran tidak boleh ada cinta. Cinta hanya dimiliki setelah orang itu menikah. Ya, ini penting sekali. Nah, senjata iblis yang paling ampuh adalah perjinan atau percabulan. Seks itu senjata iblis yang paling ampuh. Itu kita harus hati-hati. Nah, kita belajar ini bukan cuma untuk kita, tapi untuk menolong orang-orang lain juga, supaya mereka tahu kebenaran ini. Jadi ketika iblis mencampur adukkan antara kasih dengan cinta, nah disitulah kerusakan yang luar biasa terjadi. Itu sangat mengerikan. Kita akan lihat kebenaran ini, ya. Simpan baik-baik dan renungkan terus. Siapa yang pernah bertanya tentang anak sulung? Ada? Pernah baca nggak di Alkitab ada anak sulung? Pernah baca ada anak sulung di Alkitab? Saya tanya. Pernah nggak tahu anak sulung? Abraham, ya dari Abraham. Nah, anak sulung itu hanya Tuhan kita yang minta. Agama apa saja di dunia tidak pernah bicara tentang anak sulung. Tidak pernah. Dari kitab Kejadian kita melihat tentang anak sulung itu luar biasa. Nanti kita akan tahu dari anak sulung ini mengapa iblis menggunakan seks. Ya. Sampai kitab Wahyu Tuhan masih menuliskan tentang anak-anak sulung. Kita lihat dulu ayatnya. Wahyu pasal yang ke-14. Wahyu pasal yang ke-14 kita menemukan kebenaran ini. Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan percabulan. Ya, saya ganti kata percabulan. Enggak cuma perempuan, karena zaman sekarang pelacur laki-laki juga sudah banyak. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja mereka pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai apa? Korban-korban sulung bagi Tuhan dan bagi anak domba itu. Ada korban-korban sulung. Ada anak sulung. Ini hebat sekali. Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12.
ayat yang ke-26. Bentar saya lihat dulu. Maaf, bukan 26. Ayat yang ke-23. Maaf. Ibrani 12 ayat yang ke-23. Atau malah 22 saya baca supaya tidak terputus. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Tuhan yang hidup, Yerusalem surgawi, dan datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada siapa? Jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Dan datang kepada Tuhan yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang yang benar, yang telah menjadi sempurna. Ada sebuah gereja yang surga rindukan dan surga impikan. Gereja itu anggotanya adalah anak-anak sulung. Itu ayatnya. Sampai kitab Wahyu tadi kita melihat ada gereja yang anggotanya anak-anak sulung lagi. Nah, saya mempelajari ini ketika begitu jahatnya iblis merusak banyak kehidupan gereja dengan percabulan atau dengan seks. Kenapa? Ketika Roh Kudus tunjukkan ini saya kaget. Maaf ya, jangan terkejut kalau ini dibukakan. Harus kita jaga. Maaf, kalau ada yang sudah terjadi, minta ampun, bertobat. Kalau toh, saya dahului ya, ada yang tidak akan punya anak sulung, itu tidak akan buat orang masuk neraka kalau dia bertobat. Tapi gereja harus memberitakan ini, supaya lahir anak-anak sulung di dunia ini. Saya ulangi lagi, kalau toh, waktu saudara mengajar ini, yakinkan orang yang mendengar. Ada orang yang nggak bisa melahirkan anak sulung. Nanti sebabnya apa kita akan lihat. Yakinkan mereka. Ini bukan soal surga atau neraka. Kalau orang itu bertobat, Tuhan pasti ngampuni. Cuma orang itu nggak bisa melahirkan anak sulung. Begini, tidak semua anak pertama itu anak sulung. Renungkan. Tidak semua anak pertama itu anak sulung. Banyak orang belum mengerti ini. Mengapa tidak semua anak pertama anak sulung? Lalu siapa yang disebut anak sulung? Pelan-pelannya kita belajar. Saudara percaya bahwa apa saja yang Papa buat dalam hidup kita di alam semesta ini, pasti dia punya tujuan yang bagus. Betul? Contohnya, dia buat alis. Ini ada tujuannya atau cuma buat hiasan wajah? Ayo jawab. Ada tujuannya tidak? Atau cuma buat hiasan wajah? Memang jelek sekali kalau orang nggak punya alis. Tapi ini bukan untuk hiasan. Apa tujuannya? Papa buat ini. Iya, ini talang. Tahu talang tidak? Apa itu talang? Penahan air supaya jatuhnya nggak merusak yang lain, tapi ke satu arah. Jadi ini bukan hiasan alis ini talang. Sehingga kotoran dari atas nggak akan merusak mata kita. Saudara tahu dia ciptakan kuku. Ini untuk hiasan tangan atau apa? Ayo. Boleh untuk ngupil. Bilang aja tidak apa-apa. Ya, ada toh. Ini ada fungsinya tidak kuku ini? Walaupun kadang-kadang kita terganggu. Jengkel kok panjang terus dia. Dipotong tumbuh lagi, potong tumbuh lagi. Bisa bayangkan kalau nggak punya kuku. Pegang pulpen aja jatuh karena lembek sekali ini. Coba lihat pegang sendok malah nggak bisa makan. Semua ada alasannya. Siapa tahu cuping telinga. Di mana? Cuping telinga itu di mana? Ya yang mana? Sebelah mana? Iya betul. Ini nih, yang ada lekukan dikit ini. Coba semuanya pegang. Semua orang pasti punya yang kecil satu ini. Cuping telinga. Semua pegang. Ayo pegang, cari. Udah? Iya. Saya tuh mikir gini. Kenapa Papa buat lebih dikit? Nggak dipotong saja, rata kan bagus. Kenapa ada lebih semuanya? Bukan, iya, yang ujung sini ya, jangan diri, bukan yang di dalam loh. Yang di sini, iya, tahu ya? Nah, kecil saja. Ternyata ketika anak kami yang dokter lulus, saya tanya, coba ajarin Papa, kenapa ada barang kecil di situ? Kenapa? Ternyata Papa kita luar biasa. Bukan dia lupa motong supaya rata, waktu dia buat tinta. Tidak, memang dia sengaja buat itu. Untuk dua hal. Yang pertama peredam.